Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa anim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid, teman-temanku melabiki nania sila suratku melabiki tepaja siri pataraka tangga asyukuru kata lori sesi ala jannah pang Allah Subhanahu wa taala. Nasaba egana haknya mang nawarengi pang Allah Subhanahu wa taala ya, dan keletuk dan kawani ya, sampai hari ini betapa besar dan banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka sebagai hamba, sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita, seyogyanya kita banyak ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkhusus nikmat iman, di mana dengan perantara nikmat iman yang ada di dalam hati kita, Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan mempertemukan Ramadan dengan kita. Ya. Seorang ulama tafsir mengatakan dalam salah satu kitab beliau mengatakan Al-hayatu fi zilalil Qur'an ni'matun la ya'lamuha illa man dhaqaha. Seorang ulama tafsir menuliskan dalam kitab beliau mengatakan al-hayatu fi zilalil Qur'an fi zilalil Ramadan ya. Hidup di bawah naungan bulan Ramadan, kata beliau, nikmatun adalah kenikmatan yang sangat istimewa ya. La ya'lamuha, dan tidak semua orang bisa merasakannya ya, illa man zaqaha, kecuali orang-orang yang telah mencicipinya, orang-orang yang telah merasakan manisnya bulan Ramadan itu. Dan alhamdulillah ya, kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Ramadan ya, malam ke-21 ya, insyaallah. Dan kita berada di akhir 10 terakhir bulan Ramadan. Diibaratkan sebuah pertandingan babak penyisihan, babak semifinal telah kita lewati. Ya, malam hari ini kita masuk babak final. Ya, karena kita tahu jamaah sekalian bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan perlombaannya orang-orang yang beriman, olimpiadenya orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan satu gelar, satu predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Ya. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga semangat kita, menjaga keimanan kita, yang dimana semangat dan keimanan yang kita rasakan ketika masuk bulan Ramadan, kita bergembira, itu pula yang kita rasakan di akhir-akhir bulan Ramadan. Bahkan kalau bisa, keimanan dan semangat kita beribadah dalam bulan Ramadan itu ditambah. Ya. Karena kenapa jemaah sekalian? Karena di 10 terakhir bulan Ramadan lah, disitulah penentuannya, disitulah babak finalnya. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang sahih, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Pacapuran nami itu, pacapuran nami itu hita pak, pacapuran nami hita bu. Dan sementara semangat itu ada turun naiknya, ya. Ada masa berapi-apinya, ada pula masa kendornya, ya. Ada masa lobeknya, ya. Sebagaimana yang disebutkan dan diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Bara' ibnu Azib Al-Ansari, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya, ada masa berapi-apinya, dan setiap masa semangat itu ada masa futurnya, ada masa lobetnya, ada masa kendornya. Dan itu kita rasakan jemaah sekalian. Maka mari kita senantiasa menjaga keimanan kita. Dan para ulama mengatakan
salah satu tempat untuk menjaga keimanan itu adalah menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis zikir yang seperti kita rasakan pada malam hari ini, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Ini akan menambah keimanan kita, menjaga keimanan kita, jemaah sekalian. Karena kenapa? Harus kita tahu bahwa keimanan itu harus senantiasa kita semaikan, kita pupuk. Ya, itu itu tak ya. Buat ibu-ibu ternyata bawa bunga-bunga tadi tolo, ya ibollo, tapi keimanannya tepetak meloti bollo, disemaikan. Ya. Tiba pada bunga-bunga, ya. Karena kenapa? Keimanan itu bisa saja turun. Ya. Bahkan berdiri lolo dasangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lolo itu disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam salah satu kitab beliau Al-Mustadrak, ya. Di juz awal pada bab tentang iman, ya, beliau menuliskan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iman, sesungguhnya keimanan yang ada di dalam hati-hati kalian bisa saja lusuh, bisa saja pudar, sebagaimana pudarnya pakaian yang kalian kenakan. Wetingi lolo pada pakaian kita pakai deh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya si teman-teman datang ini. Kemudian Rasul mengatakan, yas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaharui keimanan yang ada di dalam hati kalian. Kalau doa ki kebuange mamuare gina nafal kabarui tepat tak yang kelilan kita. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman, menjaga keimanan itu akan membantu kita untuk istiqomah. Ya, inilah yang harus kita jaga. Dengan sebab keimanan, menjaga keimanan, ini tuh mencari kimatu ivan nungangi istiqomah ki, ivan nungangi desenge. Ya, terkhusus sampai asal lapar atau nia lapar nah. Sebab pacapuran ni itu kita. Pacapuran itu apalagi kita, akamalakan kita. Ya. Bahkan kalau kita kembali kepada Al-Quran, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rewa kita kurangi. Kita kembali mentadaburi Al-Quran, maka kita akan mendapatkan satu ayat yang dimana ayat itu tentang perintah istiqomah. Perintah Allah Subhanahu wa taala lori nabita, nelorang nabita pandanungan ide cenge, pandanungan selenge. Dan ternyata ayat inilah yang paling berat. Ye dena gaga ayat na panono pang Allah Subhanahu wa taala kami nama taana dan tiwi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ayat. Nasaba magay, nasaba nonona ayat langsung mafmute gamat na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mau ngin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung berubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika turun ayat ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud di ayat 112. Ketika turun ayat ini, langsung memutih rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah berfirman di dalam ayat ini, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim, beristiqomalah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang ikut bertobat denganmu. Wala tatagaw, dan janganlah engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basirun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ternyata ayat istiqomah. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, fastaqim, beristiqomalah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandandungan decenge, pandandungan selengi perintangi kau keremu. Ya. Si bawa tu mece atau bertobat kepadamu, bertobat denganmu. Wala tatagaw, nayak Muhammad, jangan engkau melampaui batas. Aja mutaliwa-liwa. Sesungguhnya dialah Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ketika turun ayat ini jemaah sekalian, langsung berubah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung memutih rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mau ngegemak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qurtubi menuliskan dalam kitabnya perkataan Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak ada satu ayat yang lebih berat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang paling berat dan lebih berat dirasakan oleh Rasulullah SAW kecuali ayat ini. Salah satu alasan kenapa jemaah sekalian, karena ayat ini menjadikan Rasulullah SAW berubah, menjadikan ayat ini menjadikan Rasulullah SAW memutih rambut beliau. Dan beginilah semestinya sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ketika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Maka coba perhatikan ya mas sekalian, bagaimana kita, berapa banyak ayat yang kita baca, berapa banyak ayat yang kita hafal. Apakah ada yang menggetarkan hati kita? Nafatin ya tidak. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Tapatin yatinna, itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanan mereka. Coba lihat Nabi kita Rasulullah, satu ayat langsung memutih gemuk Nabi kerja. Saking beratnya ayat ini, dan ternyata ayat ini adalah ayat tentang perintah istiqomah. Perintah ifananungan ini decengi ya sakna selengi. Maka jemaah sekalian, semoga dalam mata Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berdoa agar kita istiqomah. Apa yang kita usahakan di awal bulan Ramadan, sholat tarawih kita, puasa kita, sholat malam kita, sedekah kita, itu istiqomah kita lakukan sampai malam lebaran, bahkan sampai hari lebaran khususnya. Karena kenapa ya mas sekalian? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah bukan di dalam bulan Ramadan saja. Nafas sabak biasa kata itu sila surat ta, mereka malapot ni teh, malapot tungat-tungat ni. Mereka utama ni soal lebaran, dalam patoni bawona, dalam patoni sampai dalam patoni sajadana, dalam patoni Qur'ana, mapana taruh jasa nerakyanya. Yang pasti nasi runtuh tope mapasti, malapatongannya senaro. Itu lebaran betul-betul itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita hanya untuk mengenal Allah, beribadah, membaca Al-Quran, solat hanya di dalam bulan Ramadan saja, bahkan setiap bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah Al-Hijr, Allah berfirman dan mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kalian kepada Tuhanmu sampai datangnya kematian kalian. Makanya kita harus menjadi hamba-hamba yang robbani, bukan hamba yang ramadhani, yang mengenal Allah, beribadah kepada Allah hanya dalam bulan Ramadan saja. Nada kemasuni bulan Ramadan ini lalu bagaimana sih? Padahal para ulama kita mengatakan bulan Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan latihan. Artinya apa? Apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, solat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita yang kita lebih dermawan ketika bulan Ramadan, ya puasa-puasa kita, itu juga yang berusaha kita aplikasikan ketika keluar dalam bulan Ramadan. Solat kita terjaga dalam bulan Ramadan, dan begitu pula nanti di luar bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini dijadikan bulan tarbiyah, bulan latihan untuk menghadapi bulan-bulan yang lainnya. Terbiasa nih di bulan Ramadan metoki cerita bali bolata, metoki cerita tawe. Dan akhirnya ketika keluar bulan Ramadan, itu juga yang kita bawa. Artinya mengkemomi hawa-hawana orang ramalangi. Mencari tahu metoni cerita bali bolata keluarga tak nasabak pada rumah puasa ki mataru engke hawana mataru ulah ramalangnya. Dina roy salah satu hikmah ulah ramalangnya. Ya, latihan ki. Latihan ki masempaya, latihan ki membaca Quran, latihan ki jaga lisanta. Ya. Inilah tujuan bulan Ramadan jemaah sekalian. Maka menjaga keimanan itu sangat penting. Ya. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dimana seharusnya kita baca. Harus kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita datang sholat, kita berpuasa, berzakat, berinfak, sholat tarawih, semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu maka dia mewataki, sehaki, dan kekike. Tapi itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Diberi dosa pertolongan atau patulun atau Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kami yang batil itu batil adanya, dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Artinya apa? Faktulunna Allah Ta'ala. Angka kima berjama masampaja mapuasa faktulunna Allah Ta'ala. Dibele dosa-dosa faktulunna itu pang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga ada fakuleta ya mas kalian. Tiga ada fakuleta tomat aku melebiki. Nah kemarin kita berdoa. Memarigi nama noliki awatan pang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Letu astu acapuranna weramalangi. Letu bunya lepera. Nah tercatat mencari hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemegah sedekah tak di malam-malam terakhir bulan Ramadan, supaya runtui kemuliaan alam birana yang sangat Lailatul Qadar. Karena insya Allah Lailatul Qadar akan turun di antara 10 terakhir bulan Ramadan. Dia bisa mengatakan keroh. Ada ulama dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang kuat, yang lebih kuat yang dibuat oleh para ulama dari malam-malam ganjil. Jadi tapi kau bawa yang udah cengih. Akhir 10 terakhir bulan Ramadan, insya Allah teruntuk itu kemuliaan bulan Ramadan yang lebih mulia dari 1000 bulan. Maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian malam ini dan dia sudah malam ini mangkuk baru ada puncuk ibalat juga ki. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada kesalahan, keikhilafan mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan-amalan yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita dalam bulan Ramadan. Ya, kami tutup dengan satu pantun. Ya, semoga ini menjadikan kita lebih semangat. Ya, kata Rasulullah SAW sebelum pantunnya, kami akan bacakan Rasulullah SAW bersabda, ketika masuk bulan Ramadan, ya, pintu-pintu neraka itu ditutup. Dan tidak ada pintu neraka pun terbuka, dan pintu-pintu surga pun dibuka, dan tidak ada pintu-pintu surga pun tertutup. Ya. Kemudian kata Rasulullah mengatakan, maka menyerulah seorang penyeru. Ya. Menyerulah seorang penyeru, ya bagiyal khair, aqbil, wahai pelaku kebaikan, sambutlah. Sambut bulan Ramadan ini, sambut dengan amal soleh. Ya bagiyal khair, aqbil, wahai pelaku kebaikan, sambutlah. Wa ya bagi yasyar aksir, dan wahai pelaku dosa, berhentilah. Berhentilah. Ini bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi diri kami dan para jemaah sekalian. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami kasih pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.